waktu ketika PSBB total pertama kali dilakukan, itu kan habis tuh. Daya beli masyarakat turun, kemudian UMKM juga hancur. Kalau dulu pada saat kita semua tak paham, pada saat Krismon yang lalu UMKM menjadi tulang punggung, tapi pada PSBB total kemarin pada saat pandemi kita yang UMKM yang lebih dulu kolaps. Dan ini juga akan kembali lagi. Kenapa? Karena orang tidak boleh keluar, orang tidak boleh belanja. Hanya sektor-sektor tertentu, misalnya makanan yang jualan online dan sebagainya, itu yang bisa jualan lagi. Tapi saya agak optimis sih, dalam artian begini, karena ini yang kedua kali, pasti beberapa sudah siap. Misalnya yang tadinya jualan offline kan sudah mulai belajar jualan online. Jadi mungkin efeknya tidak seburuk di PSBB total yang awal, karena pernah melakukan, jadi sudah ada proses pembelajaran pada saat PSBB total pertama. Namun tetap saja karena orang tidak bisa keluar, kemudian bisnis-bisnis secara keseluruhan masih belum berjalan dengan baik, tetap subsidi dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat tetap harus dilakukan. Subsidi tadi bahwa bantuan untuk pengusaha mikro bukan hanya yang tidak punya utang, perlu ditambah juga pada mereka yang punya utang, perlu dikasih akses, utangnya misalnya utang motor, tentunya bukan yang utang miliaran, gitu. Masih utang untuk beli cicilan motor dan sebagainya, itu perlu juga dikasih. Kemudian juga subsidi untuk untuk social safety net gitu. Jadi itu juga harus dikasih dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai, tidak dalam bentuk natura, beras dan sebagainya. Gitu. Kenapa? Supaya warung tetangga hidup, supaya juga online bisa hidup lagi. Nah itu yang saya kira pemerintah mestinya data yang lalu ada itu yang bisa diberikan. Dan subsidi yang 600.000 untuk pekerja-pekerja yang pabrikan, karena perlu menaikkan daya beli, ini harus dipercepat lagi. Karena konon baru berapa puluh % dari total yang harusnya sudah bisa disalurkan. Jadi memang campur tangan pemerintah tetap masih perlu. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyampaikan message dari pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakatnya patuh, misalnya 3M, cuci tangan, kemudian cuci tangan, pakai masker, kemudian juga jaga jarak, itu supaya sampai di bawah di masyarakat itu sama gitu. Nah pesan-pesan itu juga bagaimana masyarakat meningkatkan imunitasnya juga. Bu, jadi menurut Ibu ketika PSBB nanti diterapkan seperti apa daya tahan UMKM dalam menghadapi ini? Berapa lama UMKM bisa bertahan pada khususnya melihat kan recovery-nya juga belum tentu secepat yang kita harapkan? Balik lagi, ini PSBB kedua. PSBB pertama kolaps, kemudian dilonggarkan, hidup lagi bisnis. Kemudian sekarang ditutup lagi. Ada satu tadi yang saya katakan ada pembelajaran. Mungkin tidak se-shock yang pertama, tapi tetap akan berpengaruh. Pasti oplah penjualan akan jauh menurun. Kalau bisa bertahan 50-60% bagus, tergantung berapa panjangnya juga. Oleh sebab itu lagi-lagi upaya pemerintah yang pertama adalah flattening the curves, itu mengurangi pandemi penularan, itu yang pertama harus dilakukan sebelum bicara lagi ekonomi. Karena kalau ini tidak dilakukan, pemerintah tidak maksimal, kemudian kesehatan menjadi panglimanya, nanti PSBB-nya berhenti 2 bulan, 3 bulan, muncul lagi, habis sudah.